Ozark telah berakhir, guys. Yes. Ya. Ditutup dengan season 4 part 2. Waduh, gila ya. Sebenarnya kita udah beres sih dari minggu lalu ya, tapi masih mencerna endingnya ya, yang bikin hati berkecamuk. Hah? Apa? Apalagi kan kita udah lihat trailernya tuh. Iya. Gila itu benar, trailer menipu terbaik sedunia itu. Tapi nggak menipu jadinya. Menipu Sebel tapi tidak menipu. Itu aduh susah dijelaskan. Ini intinya spoiler ya, ini reviewnya ya. Karena iyalah, apalagi yang harus disembunyikan ya. Lagian gitu ya. juga ngapain nonton review part 2 kalau belum nonton? Ngapain? Satu hal yang aku suka sih. Pertama, dia ngasih trailer yang bikin kita berpikir, wah, apa-apaan nih gitu ya. Kok kayak gini di trailer? Iya, gila. Di trailer kan diliatin Ruth nembak Harvey. Iya. Kita mikirnya, anjir. Ya ternyata pas itu mimpi. Iya, ternyata hayalan. Iya. Tapi pas di ending, anjir. Beda lokasi. Dikasih treatment mimpi itu kayak sering ya dipakai gitu ya. Banyak film series gitu ya kayak mengecoh gitu. Tapi dibenerin gitu. Beneran mimpi jadi kenyataan. Dream come true, anjir. Gila. Iya. Itu bagus sih. Itu yang aku suka, mungkin elemen kejutannya Ozark masih ada aja gitu ya. Harus sih. Ya terus kalau Harvey mati siapa? Ya, terus datanglah Camilla. Adalah lagi. Itu oke juga sih. Maksud aku dia nggak banyak ya sebenarnya di sini gitu ya. Waktu ditelepon Harvey kayak hanya ibu-ibu rumah tangga biasa gitu yang kayak, iya nih kamu gimana keadaannya gitu-gitu loh, mak-mak banget. Taunya setelah Harvey mati, ayo bunuh Omar. Gila, langsung jadi keluar dia mafianya. Dan ngomongin Omar juga gokil tuh di penjara ya. Wah itu. Kaget itu mengejutkan plus memperlihatkan ini bos kartel tuh cuy, gila. Di series atau film manapun mungkin ada momen yang pasti ngeliatin betapa ngerinya si bos kartel itu ya, selain dia nyuruh orang bunuh orang gitu ya, maksudnya yang dia lakukan lah. Paling gampang inilah Breaking Bad gitu ya. Gus Fring rela minum racun demi ngebunuh semua saingannya. Itu kan kayak anjir, nggak kan mungkin itu dilakukan oleh orang waras manapun ya kan maksudnya. Nah di sini mungkin momen itu ya si pas Omar di penjara gitu ya. Tahu sendiri Ruth udah menggila kan. Tapi di episode akhir-akhir dia membaik sama Marty itu aku kayak seneng gitu loh, mengingatkan sama dulu-dulu gitu loh. Kan dia terakhirnya kan udah baik kan. Mereka tuh gimana ya hubungannya, Marty tuh sayang sama Ruth sebenarnya. Cuman ya gimana keadaan dan istrinya yang gendeng ini si Wendy. Jadi tuh kayak seneng ngeliat mereka akur gitu loh. Tapi aku makin yakin sih dia pasti bakal mati ketika dia bangun terus ngelihat keluarganya semua hidup lagi anjir. Itu ini sih, aku sebenarnya seneng ada momen-momen pemain-pemain lama ada. Iya benar. Itu banyak kan di sini, kayak keluarga Langmore lah ya sudah jelas. Terus Rachel datang lagi, terus ada Tak, ya ampun yang dulu. Yang karyawannya yang dulu ya. Iya Tak, terus Ben ada lagi sebentar untuk flashback sih, tapi maksudnya muncul lagi dia tuh kayak, jadi ada orang-orang di episode-episode yang lama kayak ada lagi tuh kayak. Iya sih. Ih gemas gitu. Tapi kemunculan si Ben walaupun bentar lumayan ya. Aduh itu menguras air mataku sebenarnya. Sebelumnya kita udah tahu Ben mati gitu ya, tapi dengan diliatin dia matinya gimana gitu dan apa yang dia omongin sebelum mati itu makin bikin kita bangsat emang Wendy ini gitu ya maksudnya. Maksudnya di saat kematiannya aja si Ben bilang, lu tolong bilang ke Wendy maafin gue gitu. Anjir. Lu udah gue maafin? Iya ya, lu udah gue maafin. Karena dia tahu kan Wendy yang bunuh. Anjir. Gawat sih itu pas bagian itu. Itu aku nangis loh. Maksudnya gitu loh, ketika lu tahu lu mau mati, iya nggak sih? Kayak nurut jadinya. Jadi kayak udahlah lu nggak bisa, mau kabur juga nggak bisa, mau ngapain juga nggak bisa. Jadi Ben, sini jalan ke situ Ben. Ayo sini berlutut, kayak nurut gitu loh. Terus kayak sialan, sedih banget sih itu. Ozark yang konsisten tuh sampai sekarang, dari season 1 episode 1 sampai terakhir itu emang intensnya tuh sampai terakhir gak sih? Benar-benar. Bahkan yang udah menuju ending gitu kayak Wendy sama Marty aja aku masih entah ya gimana orang bisa tidur bertubi-tubi gak sih? Camilla
Iya. Terus kan lagi brutal banget tuh. Iya, Terus bener-bener. sama bapaknya Wendy itu kayak tiga masalah sekali. dalam satu waktu tuh kayak Iya benar. gila, sampai ini kan yang bikin mereka bingung juga kan. Iya benar. Itu kayak gila sih. Momen Marty pas lagi jadi bos sementara di sana ya. Ngeliatin kalau dia ini harus bersikap seperti bos. Iya. Padahal dia nggak tega bunuh orang juga gitu ya. Iya, gila. Tapi di sini dia sebenarnya pembunuhan dia pertama kali di sini. Secara nggak langsung dia nyuruh orang bunuh. Iya sih. Dan dia ngeliat gitu kan. Walaupun bukan pakai tangannya dia ya. Iya, tapi di atas situ perintah. di situ dia ngerasain itu bener-bener dia ngebunuh orang ya. Sebelumnya kita nggak pernah lihat Marty bertindak langsung loh. Terus ngomongin tadi kejutan trailer yang nyebelin lagi ada satu tau, kecelakaan. Oh iya benar. Itu kayak kita nungguin ternyata gitu doang. Kayak iya. set ibaratnya. Kata pasturnya lu udah dikasih peringatan ya. Mungkin ini peringatan terbesar terakhir. Iya benar sih. Tapi ternyata yang kita harapkan juga nggak gitu juga sih. Nah itu sih yang mungkin bakal jadi perdebatan orang-orang yang ngeliat ending series ini sih. Sebenarnya yang aku debatin justru adalah Nelson matinya gitu doang. Setidaknya ada perlawanan dikit sih. Maksud aku ya. Ini benar-benar dia baru keluar mobil. Iya, terus dibunuh sama orang yang baru datang lagi. Maksudnya yang kayak bukan dia kenal lagi. Iya, terus yang bukan orang yang jago-jago banget. Iya, itu kayak sakit hati sih. Iya. Tapi oke sih, maksud aku di sini banyak orang yang mati karena orang yang tidak seharusnya itu kayak skenario yang mungkin terjadi sih di dunia nyata, ngerti nggak sih? Iya. Ngingetin aku sama Fargo ini tuh gitu. Oke. Ya kan beberapa hal kejadian buruk itu dipicu sama yang nggak seharusnya gitu loh, jadi kayak bete aja sih sebenarnya gitu. Tapi itulah cara dunia bekerja ya. Dan mungkin ya ngomongin endingnya kali ya. Nah ini salah satu yang aku kurang suka sejujurnya. Kamu gimana? Aku kayak kurang. Menyerap aja gitu ya pilihan endingnya. Sebenarnya aku nerima Ruth mati nggak apa-apa gitu ya. Yang itu aku nerima. Iya, cuman maksudnya, yang terjadi sama Marty dan kawan-kawan itu kayak ya udah gitu. Kayak ngerasa ini bukan ending. Iya, kayak belum beres ya. Iya, kayak lah. Oh gitu. Ini tuh kayak nggak ngambil rute Breaking Bad gitu. Breaking Bad itu dia tahu banget mau diakhiri dengan win-win buat semua gitu loh. Walter menjalin lagi hubungan dengan keluarga, memperbaiki hubungan dengan Jesse, tapi dia juga harus membayar itu semua dengan mati. Jesse-nya cabut kan kayak win-win aja ya. Oh ya udah bener, emang harus gini sih gitu kan. Lu biang kerok dari segalanya gitu dari dulu gitu ya. Cuman ya itu dia emang ya Ruth mau nggak mau emang harus menerima ganjaran sih. Dia ngebunuh anak kartel gitu kan. Ya pasti ponakan kartel, anak kartel itu. Pasti bakal dicari lah ya kan, pasti bakal balik lagi lah itu. Bakal jadi bumerang lah. Hanya mimpi lo mau hidup bahagia kayaknya nggak mungkin. Keluarganya Marty gitu yang menyebabkan ini semua itu kayak nggak berbalik gitu ke mereka gitu. Satu aja, malahan rekonsiliasi terakhirnya. Si Jonah malah jadi ngelindungin gitu kan. Aku sempat baca juga kata si kreatornya, dia cuma pengen menegaskan aja sih kesenjangan sosial itu ada gitu. Jadi maksudnya Ruth keluarga menengah ke bawah itu nggak akan bisa naik kelas gitu selama ada orang-orang kayak gini gitu. Jadi kayak menegaskan ya emang sih bener sih itu yang terjadi gitu di dunia kita ya. Maksudnya yang kaya mah tetap bakal makin kaya gitu karena punya power sama yaitu dia koneksi duit. Ya kan, duit jelas gitu. Tau gak sih, nggak tahu kenapa pas Navarro mati aku sedih loh, agak sedih loh. Iya, matinya juga kayak kayak pasrah ya. Iya, kayak pasrah. Maksudnya emang dia jahat banget ya, cuman nggak tahu deh di sini kayak nangis si orang yang salah. Enggak, aku nggak nangis. Navarro mati nggak nangis, kayak ya kayak gitu, nggak tahu ya. Nggak ada perlawanan, Iya kayak ya udah. Pas mereka tahu Ruth bakal dimatiin kayak ya. Iya sih. Kayak diem aja. Tapi sebenarnya iya sih normal sih. Apalagi yang bisa mereka lakukan sih sebenarnya kan. Kalau malah ngeribetin keluarga mereka ya, karena kan yang mereka cari endingnya. Iya, karena mereka normal, ingin hidup normal. Iya. Ya mau nggak mau emang harus dikorbankan gitu. Tapi maksud aku jadi kayak bertolak belakang sama yang si Marty pernah omongin kan, Ruth menderita semenjak kenal kita gitu kan. Keluarganya tewas semua gara-gara kenal kita gitu. Nah maksud aku tuh bakal ada redemption gitu dari si Marty gitu. Aku sih masih nerima kalau misalkan Marty switch lah gue yang mati gitu.
Maksudnya jangan Ruth, kayaknya itu kayak lebih win-win buat aku gitu ya. Bodoh lah si Wendy mau gimana mah, aku nggak peduli gitu. Tapi maksudnya redemption Marty ke si Ruth itu ada gitu, gitu. Mau mati dua-duanya kayak ya nggak masalah gitu. Maksudnya ada sedikit apa ya namanya, ya apa niatan gitu. Ya itu Walter mau mati gitu buat ngelamatin Jesse gitu, karena tahu dia yang bikin semuanya kayak gini gitu. Redemptionnya itu gitu. Jadi bodo amat gitu, nothing tulus. Iya, gitu itu sih makanya yang 4 orang satu keluarga ini kayak terlalu manis untuk hidup ya nggak sih? Emang sih pengennya gitu biar happy, tapi kayak ya gitu loh. Aku selain momen nangis saat band eksekusi, aku juga nangis waktu Wendy memohon sama ayahnya jangan bawa anak-anak. Itu kayak emang sih Wendy jahat, tapi kayak gimana ya, mungkin karena emak-emak kali ya, sama-sama mama weh. Kayaknya kehilangan anak tuh kayak gimana gitu, sampai Wendy yang ratu kejahatan ini bisa bertekuk lutut. Ya dia jahat banget tuh, sampai dia bisa nyembah bapaknya gitu loh, saking nggak pingin anaknya dibawa. Itu kayak, sedih banget. Tapi bagus juga sih, terakhirnya pas dia udah ketemu anak-anaknya, akhirnya dia sadar sih apa yang dilakukan ke keluarganya ya, maksudnya di momen itu gitu. Jadi kayak ya udah, tapi ternyata anak-anaknya memilih bareng lagi sama mereka gitu ya. Jadi kayak ya udah, berarti ya iyalah orang pilihannya ya, maksudnya pilihannya ditentukan sendiri kan. Berarti si Marty yang super kalem itu meledak-ledak. Iya bener, gila itu. Akhirnya setelah 4 season Marty bisa nabokin orang juga. Anyway, itu yang ngedirect si Wendy ya? Si Laura Linney-nya yang ngedirect episode itu. Keren sih itu. Iya benar. Maksudnya biasanya kan si Jason Bateman yang direct gitu, atau siapa gitu. Tapi kalau kita kasih skor berapa nih untuk finalenya? Tetap seru buat aku. 8,5, Ruang Penyiksaan 2/10. Asik. Yang per 1 berapa ya aku ya? Kita nggak ngasih nilai kayaknya. Oh iya, enggak ya. Karena belum beres ya. 8 aja lah. Ya bisa lebih sempurna gitu, tapi kayaknya belum lah. Tapi nggak jelek juga gitu. Maksudnya seru buat aku. Tetap seru, tetap intens, tetap tegang gitu. Meskipun endingnya ya mungkin bukan untuk semua orang ya gitu ya. Ya itu mah dipikirin aja lah sama kalian lagi gitu ya, pengennya kayak gimana endingnya. Sekarang udah bisa nerima, udah beberapa hari setelah nonton. Oke lah kalau kayak gitu. Seperti biasa jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram dan Twitter Snakekrip. Dan juga beli kaos Annabelle Snakekrip. Ada linknya di deskripsi. Dukung Snakekrip juga di Saweria untuk nonton konten-konten original Snakekrip lainnya. Oke lah kalau kayak gitu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.